Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Amma ba'd. Yang saya cintai anak-anakku, siswa-siswi baru kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang, marilah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan berbagai anugerah nikmat yang tiada tara sehingga kita dapat hadir dalam majelis ilmu pada saat ini. Shalawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya hidayah. Anak-anakku, siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang yang saya cintai dan saya sayangi, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bagi siswa-siswi baru yaitu Matsama, dan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang moderasi beragama. Ada sejumlah pertanyaan yang akan kita bahas. Di antaranya adalah apa yang dimaksud dengan beragama? Apa itu moderasi beragama? Kemudian mengapa moderasi beragama sangat penting dalam konteks kehidupan keagamaan khususnya di Indonesia ini? Kemudian bagaimana cara kita melaksanakan atau mengimplementasikan moderasi beragama tersebut? Anak-anakku yang saya cintai dan sayangi, pemerintah melalui rencana strategis Kementerian Agama tahun 2015 sampai 2020 telah mencanangkan 7 fokus kinerja Kementerian Agama RI, sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI merumuskan visi pendidikan Islam tahun 2015 sampai 2019 adalah terwujudnya pendidikan Islam yang unggul, satu unggul, yang kedua moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan, dan teknologi. Poin kedua inilah, yakni pendidikan Islam yang moderat, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ketujuh fokus kinerja tersebut yaitu yang pertama, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Moderasi beragama termasuk bagian dari upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama ini. Dan fokus kedua adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Yang ketiga, peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Yang keempat, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. Dan yang kelima, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan yang keenam, peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama. Anak-anakku yang berbahagia, ada dua modal yang mendorong kita optimis dalam menggalakkan perilaku moderasi beragama ini. Yang pertama, bahwa kita bangsa Indonesia ini memiliki pengalaman sejarah yang panjang, sepanjang sejarah bangsa kita sendiri, yaitu kita sudah lama hidup bersama-sama dalam kemajemukan dari Sabang sampai Merauke, yang penuh dengan perbedaan warna, perbedaan bahasa, perbedaan
suku, dan lainnya, di mana semua unsur itu bisa berjalan bersama-sama dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Sehingga dengan pengalaman sejarah yang demikian itu, kita yakin bahwasanya moderasi beragama bisa kita wujudkan di tanah air kita tercinta ini. Yang kedua, modal kedua, tingkat partisipasi keberagamaan yang tinggi dari masyarakat. Artinya, pemeluk agama yang ada di Indonesia ini masing-masing begitu tinggi keinginan dan perilaku beragamanya. Mereka sangat menjunjung tinggi ajaran agamanya sehingga mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah modal bahwa kita akan mampu melaksanakan moderasi beragama. Di samping itu, Kementerian Agama juga mempunyai pedoman dalam bertindak merumuskan kebijakan moderasi beragama ini, yaitu buku pedoman dakwah Majelis Ulama Indonesia, yang mana buku itu menjelaskan 10 karakteristik Islam yang moderat atau wasatiyah, yaitu yang pertama, tawazun, artinya berkeseimbangan. Artinya agama Islam mengajarkan bahwa hidup ini harus seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin. Tidak hanya mengurus masalah akhirat saja atau dunia saja, tetapi juga mengurus kedua-duanya. Sehingga agama Islam bersifat seimbang, mengajarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang kita baca dalam berbagai kesempatan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita mohon pada Allah supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang namanya seimbang. Allah juga menyatakan bahwasanya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah anugerahkan padamu berupa negeri akhirat, tetapi jangan lupa bagianmu di dunia ini. Yang kedua, Islam yang wasatiyah atau moderat adalah yang memiliki karakter tawasud, mengambil jalan tengah, tidak berat sebelah, tidak memenangkan salah satu, tetapi berada di tengah-tengah. Tawasud satu akar kata dengan wasit. Wasit itu bertugas untuk berada di tengah-tengah para pemain. Dia tidak boleh memihak salah satu pemain, karena dia adalah penengah. Dia yang akan menyelesaikan jika ada persengketaan, dan dia yang memutuskan siapa yang menang dalam pertandingan itu. Sehingga karakter tawasud itu merupakan jalan tengah yang harus diambil, tidak boleh berat sebelah. Yang ketiga, tasamuh atau toleransi. Toleransi sangat diperlukan oleh bangsa kita, karena bangsa kita tadi bangsa yang majemuk, berbagai suku hidup dalam satu rumah besar namanya Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bahwa toleransi mesti dilakukan supaya nilai-nilai kemajemukan, kemudian persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. Jika sampai hilang, kita tidak lagi toleran dengan pihak lain, baik pihak lain itu dalam arti internal umat Islam sendiri atau dengan umat yang lain, maka kita akan kehilangan alat untuk memersatukan bangsa ini. Karena itu, tasamuh mesti dilakukan. Namun tentu saja ada rambu-rambu yang di sana tidak boleh dicampur adukkan, yaitu dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, untuk mulah agamamu dan untuk pula agamaku. Ada batas-batas yang bisa kita sepakati bersama, ada batas yang tidak boleh kita mencampur adukkan antara ajaran kita dengan ajaran umat lain. Yang keempat, iktidal, lurus dan tegas. Dan yang lima, syura atau musyawarah. Al-Quran menyuruh kita bermusyawarah. Jika ada masalah, diselesaikan dengan cara musyawarah. Tidak boleh masalah yang timbul, yang muncul, kemudian diselesaikan dengan cara kekerasan. Karena itu, karakter Islam yang moderat mengajarkan kita supaya bermusyawarah dalam menghadapi persoalan. Kemudian, dalam Al-Quran juga Allah perintahkan, wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusan itu.
Demikian juga wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan antara mereka. Kemudian yang keenam, musawah atau egaliter, tidak diskriminasi, dalam arti bahwa setiap umat, setiap masyarakat memiliki hak yang sama sebagai anak bangsa dengan kita. Karena itu tidak boleh ada sebuah kelompok itu melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada kelompok yang lain, karena kita sama-sama berada dalam payung besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, aulawiyah, bahwa Islam mendahulukan untuk melaksanakan yang prioritas. Jangan sampai kita meninggalkan yang utama demi untuk hal-hal yang sepele. Misalnya hanya perbedaan partai politik, lalu kita mengabaikan yang utama, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh terjadi. Sehingga kita mesti punya prioritas mana yang kita dahulukan. Kemudian yang kedelapan, Islam reformasi. Islam mengajarkan adanya perbaikan, baik perbaikan diri kita, perbaikan keluarga kita, perbaikan masyarakat kita, dan perbaikan bangsa kita ini. Jika ada kekurangan, kita sempurnakan. Ada kelebihan, kita bagi kelebihan itu. Sehingga kita masing-masing akan melakukan upaya perbaikan diri terus-menerus, ya, termasuk dalam rangka mencapai islah ini adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan matsama ini juga bertujuan untuk melakukan islah ke depan bagi para siswa dan siswi baru MAN Kota Singkawang. Yang kesembilan, karakter tahadur, berkeadaban. Islam turun untuk membawa manusia mencapai peradaban yang tinggi. Islam hadir untuk menjaga peradaban manusia, sehingga Islam tidak mengangkat manusia, menghilangkan peradaban mereka, tetapi Islam datang justru untuk menjadikan manusia lebih beradab. Dan 10, tatawur wal ibtikar, dinamis, kreatif, dan inovatif. Jadi Islam mengajarkan bahwa seorang pemeluk agama Islam mesti dia dinamis, kreatif, dan inovatif. Dia tidak boleh diam statis, tapi dia harus melakukan perubahan-perubahan, laksana air yang terus mengalir kemana dia menuju, dan bukan seperti air yang tergenang di tengah perkebunan sehingga menjadi sarang penyakit dan menjadi tempat kotoran. Siswa dan siswi MAN Kota Singkawang yang berbahagia, kemudian pedoman yang lain, di samping buku dari MUI, ada juga hasil kesepakatan para cendekiawan muslim dunia di Bogor pada tahun 2018 yang lalu, yang menelurkan sebuah pesan yang disebut dengan Bogor Message, bahwa paradigma Islam wasatiyah harus diperkuat, dan ciri khas dari Islam yang moderat atau wasatiyah ini adalah meliputi 7 nilai utama. Yang pertama, tawasud, posisi jalan tengah dan lurus, i'tidal, proporsional dan adil dengan tanggung jawab, tidak condong ke arah kiri maupun ke arah kanan. Kemudian tasamuh, toleransi, mengenal dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan. Allah menegaskan bahwa inna khalaqnakum min dzakari wa untha, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Semua itu Allah tujukan supaya kita ketika dalam bentuk yang berbeda-beda ini, anak musu'ubah wa qabaila lita'arufu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling meremehkan atau menganggap orang lain salah, hanya kita yang benar. Kemudian Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, mengajarkan kita supaya tasamuh, menghargai pendapat siapapun selain kita, baik itu sesama pemeluk agama Islam ataupun dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya, syura atau musyawarah, sebagaimana dibahas dalam buku MUI. Nah, sehingga ada kesamaan antara
apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan hasil kesepakatan para cendekiawan Muslim dunia ini. Kemudian berikutnya adalah islah, reformasi, khutbah atau merintis inisiatif menjadi pemimpin umat. Anak-anak madrasah harus menyadari bahwa dirinya dipersiapkan untuk membangun bangsa ini ke depan dan harus siap untuk memimpin dan dipimpin. Khutbah artinya panutan, pimpinan, bahwa seorang pemeluk agama Islam mesti bisa menjadi khutbah bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dan bagi bangsa dan negaranya. Karena itu, para siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Yang ketujuh, muwatona, yakni mengakui negara, bangsa, dan menghormati kewarganegaraan. Tidak ada hal yang sangat mengkhawatirkan antara hubungan agama dengan bangsa ini kecuali sikap yang keluar dari wasatiyah. Ketika seseorang sudah keluar dari wasatiyah ini, dia akan terjerumus ke dalam sikap berlebihan atau ekstremisme sehingga bisa mengancam keberlangsungan negara. Siswa dan siswi yang berbahagia, moderasi berasal dari kata moderation atau moderatio dalam bahasa Latin, yang artinya tidak berlebihan atau sedang-sedang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi adalah menghindari kekerasan dan keekstriman. Sehingga moderasi beragama artinya mengamalkan agama kita ini tanpa harus melakukan kekerasan dan sikap ekstrim, baik ekstrim kiri dengan mengabaikan ajaran Islam sendiri ataupun ekstrim kanan, yaitu berlebih-lebihan dalam mengajak orang untuk mengamalkan ajaran agama Islam. Kemudian moderasi beragama dalam Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang wasaton, yang wasat atau pertengahan, sehingga amanah Al-Quran ini mesti kita laksanakan dalam wujud yang nyata, yaitu beragama dengan moderat atau moderasi beragama. Orang yang sudah menghayati bahwa agama ini adalah wasat, moderat, maka dia akan mengamalkan agama secara adil dan berimbang. Adil artinya memberikan setiap sesuatu akan haknya. Ketika seorang itu benar, maka kita nyatakan benar. Ketika orang itu salah, kita nyatakan salah. Dan tidak ada paksaan untuk mengakui bahwa kitalah yang benar dan yang lain salah. Berimbang. Kemudian moderasi beragama juga memiliki landasan bahwa dalam hampir semua agama memiliki tradisi untuk menghormati pihak yang lain, baik itu dalam agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Mereka mengajarkan bahwa ada pihak lain selain dirinya yang harus dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak menginginkan orang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui apa yang seharusnya diamalkan dari agama. Misalnya terlalu meremehkan agama kita sehingga mengabaikan sholat tidak perlu lagi, sholat tidak wajib karena yang penting ingat dengan Tuhan. Ini namanya ekstrem kiri, karena dia mengabaikan ajaran agama. Atau ekstrem kanan, bahwa siapa yang tidak sependapat maka dia hukumnya sesat dan kafir. Ini juga tidak dibenarkan. Ekstrem kiri dan ekstrem kanan akan mengancam keberlangsungan pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Lalu apa manfaatnya kita melakukan moderasi beragama? Moderasi beragama akan bermanfaat bagi kita untuk menjaga kemajemukan. Dari Sabah sampai Merauke kita hidup dengan sekian juta orang yang berbeda pikiran, berbeda fisiknya, berbeda bahasanya, berbeda adat budayanya, berbeda pendidikannya, dan hampir semuanya berbeda. Oleh karena itu, dengan sikap moderat kita
akan mampu menjaga kemajemukan bangsa ini sehingga tidak ada krisis sosial ataupun krisis politik ataupun krisis yang lainnya yang akan menimpa negara kita ini. Yang kedua, menguatkan toleransi. Dengan moderasi beragama, maka toleransi akan semakin kuat sebab setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghargai orang lain, sehingga orang lain pun akan berusaha menghargai dirinya. Sebaliknya, dengan pengamalan yang keras akan agama kita ini, maka toleransi akan terancam karena setiap orang akan melakukan kekerasan pada orang lain. Kemudian berikutnya, manfaat moderasi adalah menghilangkan kekerasan itu sendiri. Banyak orang yang terjebak dalam perilaku kekerasan karena merasakan bahwa hanya pendapatnya yang benar, hanya keinginannya yang harus dipenuhi, yang lain salah, yang lain boleh ditindas, yang lain boleh dilecehkan, sehingga yang muncul adalah kekerasan atas nama agama. Wasatiyah akan menyelamatkan manusia dari krisis kemanusiaan karena perbedaan yang menjadi esensi manusia itu sunnatullah bisa terjaga dengan baik jika kita melaksanakan wasatiyah ini. Siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang yang saya cintai, jadi kita bisa mencontoh bagaimana para ulama terdahulu memberikan contoh nyata mengaplikasikan moderasi beragama. Kita lihat misalnya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang bijak, bahkan digelari dengan Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saling berselisih. Namun kalaupun mereka seia sekata, artinya sepakat, bukan berarti umat harus berada dalam kesempitan. Sebab mereka adalah para pemimpin yang diikuti oleh banyak orang. Jika seseorang telah mengambil pendapat salah seorang di antara para sahabat itu, maka dia merasakan kelapangan. Artinya apa? Bahwa tidak mesti kita ini satu kata dengan orang lain. Apalagi kita sudah 15 abad yang lalu terpisah dari masa Rasulullah. Sehingga kemungkinan untuk berbeda itu sangat luas. Dan tidak boleh kita mengabaikan perbedaan yang ada dan memaksa orang untuk mengikuti pendapat kita sendiri. Muhammad bin Abdurrahman As-Sayrafi menceritakan bahwa ia pernah bertanya pada seorang ulama besar yaitu Ahmad bin Hanbal, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai suatu masalah, apakah kita diperbolehkan membahasnya untuk mencari siapa yang benar di antara mereka lalu mengikutinya? Ibnu Hanbal melarang dengan mengatakan tidak boleh membahas pendapat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ikuti saja salah seorang di antara mereka yang engkau sukai. Ini juga teladan yang luar biasa, bahwasanya kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mengikuti pendapat siapa yang muktabar dalam beragama ini, sehingga tidak ada seorang pun yang menganjurkan supaya kita memaksa manusia mengikuti hanya satu pendapat di bawah pendapat kita. Damrah bin Roja berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah bertemu dengan Qasim bin Muhammad dalam sebuah majelis mudzakarah hadis. Kemudian Umar menyebutkan suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapat Qasim. Qasim pun menyanggahnya dengan sengit, tetapi Umar berkata kepadanya, jangan kamu lakukan itu, karena aku lebih suka perbedaan pendapat mereka ketimbang onta yang terbaik. Ini juga teladan yang luar biasa, bahwa dengan banyaknya pendapat yang berbeda-beda, bahkan pendapat itu demikian banyak menghiasi kitab-kitab fikih dan khazanah kitab yang lain di dunia Islam, menunjukkan bahwasanya kita punya kelapangan bahwa manusia memang dilahirkan untuk berbeda. Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang di antara 7 fuqaha ahli fikih yang terkenal di masa tabi'in di Madinah, pernah ditanya tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika berjamaah. Ia menjawab, kalau kamu membaca, kamu punya uswah atau contoh dari para sahabat.
Dan jika kamu tidak membaca, kamu juga mempunyai uswah dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Artinya, perbedaan dalam membaca Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah, apakah makmum juga membaca Fatihah di belakang imam, sudah terjadi pada masa lalu. Dan ulama sudah membahasnya. Maka jangan salahkan orang yang tidak membaca Fatihah di belakang imam, dan sebaliknya jangan menyalahkan orang yang sebaliknya, karena masing-masing punya contoh atau uswah dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah teladan moderasi beragama yang luar biasa, bahwa seorang ulama besar sekalipun mengajarkan bahwa agama tidak boleh diwarnai dengan kekerasan pendapat, memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, tetapi harus dibangun sikap dewasa, sikap legowo, sikap lapang dada ketika melihat perbedaan di luar kita. Anak-anakku, siswa-siswi baru Man Kota Singkawang yang berbahagia, ulama lain yang kita kenal dengan ahli hadis Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai pada Yahya bin Sa'ad. Ia berkata, para mufti itu adalah ahli fatwa, seringkali fatwanya tidak sama. Yang satu menghalalkan, sedangkan yang lainnya mengharamkan. Walaupun demikian, mufti yang mengharamkan ini tidak pernah memandang pihak yang menghalalkan dengan sebagai orang yang binasa karena fatwanya. Sebaliknya, mufti yang menghalalkan itu tidak memandang pihak yang mengharamkan sebagai orang yang binasa atau sesat karena fatwanya. Inilah teladan para ulama. Di masyarakat banyak terjadi perbedaan pendapat. Yang paling mudah bisa kita temukan bagaimana wirid bersama-sama setelah sholat berjamaah. Ada dua kubu. Kubu pertama mengajarkan bahwasanya setelah sholat berjamaah masing-masing wiridnya tidak boleh dipimpin. Yang lain sebaliknya, bahwa setelah berjamaah perlu seorang imam memimpin makmum untuk berwirid. Nah, mana yang benar? Masing-masing memiliki dalil, sehingga tidak boleh seorang pengamal misalnya yang mengamalkan wirid masing-masing menuduh sesat atau binasa kepada orang yang wirid bersama-sama, karena mereka juga punya dalil dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas mengetahui sholat sudah selesai di masjid ketika sudah terdengar gemuruhnya orang wirid bersama-sama. Jadi tidak boleh saling menghakimi atau mengatakan sesat pada orang yang punya pedoman. Meskipun tidak semua perbedaan pendapat itu bisa ditolerir, karena hanya yang muktabar punya landasan yang bisa ditolerir. Tapi ketika dia mampu menunjukkan dalilnya, maka berarti sudah memiliki landasan. Tidak mungkin kita mengatakan orang yang punya landasan sebagai orang yang sesat. Berbeda betul, tapi sesat tidak bisa semudah itu kita foniskan kepada orang lain. Ya, karena itu kita perlu memahami, mengamalkan agama ini dengan moderat. Contoh yang lainnya, ada umat Islam yang mengamalkan kunut dalam sholat subuh, ada yang tidak, ada yang sholat tarawihnya 11 dengan witir, ada yang 23, bahkan pernah terjadi 41 rakaat pada masa lalu. Maka semua itu merupakan fakta bahwa banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu diikuti oleh para pengikut masing-masing di setiap daerah. Oleh karena itu tidak bisa kita menghakimi pada pihak yang berbeda dengan kita, karena faktanya mereka juga punya pedoman dan pegangan dalam mengamalkannya. Moderasi beragama jika kita terapkan akan membawa pada Islam yang damai dan membawa keselamatan. Islam sendiri artinya damai dan selamat. Oleh karena itu kita pemeluknya mesti membawa misi perdamaian dan keselamatan dalam beragama ini. Yang kedua, moderasi beragama ini sangat perlu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Jangan sampai manusia porak-poranda, berpecah belah, perang, kemudian bermusuhan hanya gara-gara memaksakan kehendak dalam memahami agama. Pernah terjadi suatu daerah, suatu negara, hanya gara-gara seseorang menggerakkan telunjuk jari ketika duduk tahiyat, maka orang yang melihatnya marah dan memukul jari tersebut sehingga patah. Ini wujud bahwa seseorang tidak siap untuk hidup berdampingan dengan
peradaban yang berbeda kepada manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, moderasi beragama diperlukan untuk menyelamatkan peradaban manusia. Jangan sampai manusia berperang, manusia bermusuhan dengan klaim bahwa agama yang menyuruhnya untuk berperang itu. Kemudian moderasi beragama juga untuk konteks negara kita diperlukan untuk merawat keindonesiaan. Jangan sampai kita terpecah belah, hancur binasa karena sikap kita yang kaku dan kasar dalam beragama. Siswa dan siswi, anak-anakku yang berbahagia, kita patut bersyukur bahwa moderasi beragama ternyata tidak hanya keinginan salah seorang dari antara kita. Bahkan ada pertemuan antara Syekh Al-Azhar, itu Syekh Ahmad At-Thayyib, dengan Paus Fransiskus tanggal 4 Februari tahun 2019 yang menyatakan bahwasanya musuh kita ini bukan perbedaan. Musuh bersama kita adalah satu, ekstremisme akut. Jadi ekstremis yang akut, fanatis. Fanatik artinya kita tidak melihat warna lain selain warna kita. Kita tidak melihat ada warna merah, hijau di luar warna putih yang kita miliki. Fanatik dilarang karena akan melahirkan sikap ekstrim. Fanatik menutup rapat jendela dari orang lain. Ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya punya pegangan hidup, maka orang yang fanatik tidak mau menerima. Karena dia beranggapan bahwa hanya pegangannya lah yang layak untuk diamalkan. Inilah yang harus kita waspadai. Dan ini musuh bersama. Fanatisme buta. Fanatik yang akan membawa kepada sikap ekstrim dalam beragama. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya kita memandang bahwa selain kita juga ada orang lain. Kalau perbedaan kita jadikan bahan percekcokan, perdebatan, permusuhan, nanti kita akan tiap hari terus bermusuhan dengan sesama kita. Maka musuh bersama baik agama Islam atau yang lain adalah ekstremisme yang akut, yang tidak mau melihat orang lain. Hanya berkaca bahwa dirinya yang benar, yang lain sesat, yang lain masuk neraka, yang lain bahkan dikafirkan hanya karena perbedaan pendapat. Yang kedua, musuh bersama adalah sikap hasrat saling memusnahkan di antara kita. Ini musuh bersama. Keinginan untuk memusnahkan pihak lain, baik dengan cara memusuhi pemikirannya atau memusuhi negaranya sehingga muncul perang antar negara. Ini menjadi bahaya yang mengancam kemanusiaan. Sehingga hasrat saling memusnahkan ini harus kita hilangkan untuk terciptanya suatu peradaban yang tinggi. Kemudian perang juga musuh bersama, baik itu agama Islam atau bukan Islam. Semua agama tidak menginginkan adanya peperangan, sebab perang membawa bencana kemanusiaan, penderitaan yang tiada terperikan, sehingga perang merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran manapun. Kemudian musuh berikutnya adalah intoleransi, tidak toleran kepada pihak lain. Kita perlu ingat bahwa toleransi lagi adalah membiarkan dan menghargai pihak lain untuk mengamalkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Tidak berarti harus kita mencampur aduk. Bahwa hari ini kita beribadah di masjid, besok ke tempat agama lain, dan sebaliknya begitu. Tidak. Kita sudah punya batasan, bahwasanya untuk urusan akidah tidak ada toleransi, yang ada adalah penghargaan. Tetapi dalam konteks yang lain kita bisa toleran, bekerjasama dengan sesama anak bangsa ini. Dalam aksi sosialisnya kita bisa bersama-sama. Dalam tolong-menolong dengan tetangga, warga masyarakat yang lain, kita bisa masyarakat itu. Tetapi dalam hal ibadah dan dalam akidah kita memang memiliki batas-batas tertentu. Dalam bidang kemanusiaan demikian luas, kita bisa memasuki wilayah itu dalam rangka membangun kebersamaan dengan sesama anak bangsa ini dengan cara melaksanakan toleransi antar umat beragama. Silakan agama Anda melaksanakan kegiatan tertentu, dan silakan biarkan kami juga melaksanakan ajaran kami. Di sini kita saling menghargai bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain.
Kemudian musuh berikutnya adalah rasa benci. Rasa benci yang menghantui sesama umat manusia dengan mengatasnamakan Tuhan. Jika sudah benci, maka apapun akan menjadi jelek. Kebencian yang merasuki jiwa seseorang akan melahirkan sikap negatif, permusuhan, bahkan akhirnya terjadi peperangan, baik antar suku, antar bangsa, bahkan melibatkan berbagai bangsa di dunia ini. Kebencian yang dipelihara maka akan menjadi karat dalam hati seseorang, apalagi jika terjadi di antara sesama muslim hanya gara-gara perbedaan pendapat lalu saling membenci. Nabi melarang wala tabaghadu, jangan saling membenci, karena umat Islam itu bersaudara. Oleh karena itu ada kaidah-kaidah yang mesti kita ketahui, bahwasanya beragama itu tidak boleh secara liar, secara serampangan, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah ini. Para ulama merumuskan 3 kaidah bagaimana supaya terjaga persatuan atau ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah pada khususnya, juga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah di antara sesama muslim, ukhuwah di antara sesama anak bangsa, dan ukhuwah di antara sesama manusia. Yang pertama, kalau seorang ulama, hakim, mujtahid melakukan istihad, penggalian hukum, kemudian benar kajiannya itu, maka dia akan mendapat 2 pahala. Sedangkan kalau dia salah dalam kajiannya, di mata Allah salah, maka dia hanya dapat 1 pahala. Tidak ada dosa di situ. Maka siapapun yang dalam beragama ini mengikuti teladan para ulama pilihannya, kalau ulamanya itu benar akan dapat pahala 2, kalau salah dapat 1. Tidak ada dosa, karena Allah menghargai jerih payah dalam beristihad itu. Oleh karena itu, untuk apa kita saling menyalahkan kalau ternyata teman kita meskipun berbeda tempat ngajinya, berbeda ustadznya, berbeda asal daerahnya, berbeda apapun, ya, mengapa kita tidak mau menghargai mereka? Toh mereka juga mengikuti ulama panutan mereka, sehingga kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Contoh paling mudah adalah ketika kita misalnya mengikuti madhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang mengajarkan qunut subuh, maka berarti kita juga mengikuti ulama yang luar biasa, ulama yang memang menjadi rujukan. Jika beliau salah di mata Allah, maka akan diberikan 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Demikian juga yang mengikuti ulama lain yang tidak mengamalkan qunut subuh, dia juga akan dapat 2 pahala kalau benar istihad ulama yang diikutinya, dan 1 pahala jika salah. Tetapi perlu diingat bahwa yang menentukan benar salah itu bukan kita, karena tidak ada ulama yang mengantongi SK dari langit bahwasanya dirinya yang benar, tidak. Tetapi Allah yang akan menentukan. Nanti Allah yang akan mengadili, akan membeberkan siapa yang benar di antara masalah yang diperselisihkan itu. Allah berfirman, "Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun." Dia akan memberitakan padamu apa yang dulu kamu perselisihkan itu. Sehingga Allah yang Maha mengadili, bukan kita yang sekarang memvonis seseorang salah dan sesat. Yang kedua, pengakuan akan tanawu al-ibadah atau tanawu fil ibadah, adanya keragaman cara beribadah, bahwa memang Nabi mengajarkan berbagai cara, dan itu sudah bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab. Bagaimana Nabi satu ketika, ya, beliau mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu sahabat Nabi ketika sampai di perjalanan, sementara waktu sholat asar sudah tiba, ada yang berpegang pada sabda Nabi tadi bahwa jangan sholat kecuali di perkampungan Bani Quraidah, yang lain sholat di perjalanan karena sudah masuk waktu asar. Lalu mereka pun masing-masing, ada yang sholat di perjalanan, ada yang sholat di Bani Quraidah. Nabi tidak menyalahkan 2 kubu ini, karena masing-masing
melaksanakan apa yang menjadi amanah Rasulullah, hanya berbeda dalam menafsirkannya. Keragaman cara beribadah mesti kita akui. Banyak sekali kita fikih membahas ini. Dalam membaca Al-Fatihah di belakang imam, ada yang berfatwa bahwasanya makmum wajib membaca juga di belakang imam. Ada yang mengatakan tidak perlu membaca karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Yang lain mengatakan bahwasanya makmum membaca ketika imam selesai membaca Al-Fatihah dan masuk dalam membaca surat. Ini keragaman cara beribadah. Sehingga keragaman itu harus kita akui karena memang menjadi sebuah fakta di masyarakat bahwa para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ibaratnya ketika kita disajikan sebuah walimah, ya, di situ disediakan makanan oleh tuan rumah. Ada makanan, minuman, prasmanan yang kita disilakan oleh tuan rumah untuk menikmati hidangan itu. Lalu ada si A misalnya mengambil minuman kopi panas, si B mengambil minuman teh panas, yang lain minum es, yang lain minum extra jus misalnya. Nah, apakah yang minum kopi, memilih kopi boleh menyalahkan yang mengambil teh, atau yang memilih teh boleh menyalahkan yang mengambil kopi? Tentu tidak, karena masing-masing memiliki argumen dan pilihan mengapa dia milih kopi, mengapa dia milih teh atau milih es. Nah, demikian juga dalam beragama, selama kita ini memilih dalil-dalil yang tersedia, yang tidak hanya satu dalilnya atau dalilnya satu tapi penafsirannya memang beragam, maka tidak bisa kita salahkan. Yang ada adalah pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang mungkin lebih tepat. Misalnya, menurut saya kopi lebih pas karena dalam cuaca dingin. Tetapi tidak berarti minum teh juga salah, tidak. Hanya mengatakan bahwa ini yang lebih tepat. Itu pun menurut perkiraan kita. Nah, kemudian juga bahwasanya yang salah adalah ketika seseorang disilakan mengambil hidangan di rumah tuan rumah tadi itu, lalu dia memanggil penjual yang lain, memanggil penjual makanan keliling. Nah, ini keliru, karena apa? Dia akan menyinggung tuan rumah. Harusnya dia memilih apa yang tersedia di walimahan itu yang sudah disilakan oleh tuan rumah. Demikian juga dalam beragama, ketika seseorang memilih dalil-dalil yang ada, maka dia tidak bisa disalahkan. Mungkin tidak tepat betul, tapi tidak bisa disalahkan. Nah, kemudian yang salah adalah ketika seseorang beragama justru mengambil dalil-dalil yang bukan berasal dari ajaran kita sendiri. Ini yang tidak boleh. Selama dia merujuk pada Quran dan hadis atau asar para sahabat dan pendapat ulama mutabar, tidak bisa disalahkan. Yang salah adalah dia mengambil tempat lain, misalnya akal pikiran semata-mata, atau justru mengambil pijakan dari luar ajaran Islam. Ini keliru, karena hukum Islam mesti berpijak kepada dasar-dasar agama Islam. Kaidah yang ketiga, bahwa Allah belum memutuskan atau memberlakukan suatu hukum sehingga seorang mujtahid menetapkan hukumnya. Jadi masalah-masalah yang bersifat ijtihadi itu hukum Allah berlaku setelah diputuskan oleh ulama, oleh mujtahid. Misalnya penentuan Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kapan kita Idul Adha? Kapan kita akan sholat Id? Maka ulama mengkaji dulu kapan, baik lewat kajian astronomis atau ilmu falak atau ilmu hisab atau dengan ruqyah. Nah, setelah diputuskan bahwa ternyata hari A misalnya kita beridul adha, maka itulah hukum Allah yang berlaku untuk pihak yang menentukan hari itu. Sebaliknya bagi pihak yang berbeda, berbeda penentuan harinya, maka itulah hukum Allah yang berlaku. Demikian juga misalnya dalam hukum merokok misalnya, bagi ulama yang memahami bahwa itu haram, itulah hukum Allah yang berlaku bagi dia. Karena bersifat fatwa, fatwa itu mengikat orangnya dan mengikat orang yang sependapat. Sebaliknya dia tidak mengikat orang lain. Maka ulama yang berpendapat bahwasanya rokok itu hanya makruh, maka dia itulah hukum Allah yang berlaku untuk dia, hukum makruh itu. Inilah maksud bahwasanya Allah belum memberlakukan suatu hukum sehingga mujtahid menetapkan hukumnya. Kalau belum. Dan ini banyak sekali. Setelah dikaji-kaji, kemudian diputuskan, maka itulah yang mengikat
ulama untuk diamalkan. Hukum Allah berlaku baginya. Sehingga banyak putusan-putusan hukum yang bersifat fatwa itu dari ulama A kemudian oleh ulama B tidak diamalkan karena memang tidak mengikat. Fatwa tidak mengikat kepada orang lain. Ini harus kita akui bahasanya terjadi keragaman dalam beribadah dan Allah belum memberlakukan hukum sebelum mustahil itu menetapkan hukumnya. Setelah dilakukan penetapan hukum, maka itulah yang harus dijalankan oleh seorang mustahil. Sehingga kita mudah dalam beragama ini menghadapi perbedaan Idul Fitri, tidak usah bingung bahwa kita sudah ada ulama yang memutuskan. Misalnya katakanlah hari Ahad, oleh ulama A mengatakan hari Ahad Idul Fitri, maka itulah yang mengikat ulama itu dan orang yang sependapat. Sementara yang memutuskan hari Senin baru Lebaran Idul Fitri, maka itu yang berlaku untuk dia. Jadi hukum Allah yang bersifat ijtihad ini berlaku setelah sang mustahil sendiri atau ulama memutuskan atau menetapkan hukumnya. Sebelum itu Allah tidak memberikan hukuman, kecuali hukum-hukumnya sudah bersifat qat'i. Kemudian moderasi beragama bisa diimplementasikan dalam berbagai struktur, lembaga, institusi, dan sebagainya. Ya kan? Nah, ada beberapa jalur yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan moderasi beragama ini. Di antaranya adalah melakukan internalisasi nilai-nilai yang esensial ajaran agama. Jadi supaya anak-anak sekolah memiliki pemahaman yang kokoh dalam agama. Kemudian memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, seperti yang telah kita bahas tadi. Anak-anakku, siswa dan siswi baru kelas 10 Manguta Singkawa yang berbahagia, itulah tadi pembahasan moderasi beragama. Karena itu kita bisa melihat keberhasilan moderasi beragama ini dengan indikator. Yang pertama, moderasi beragama akan terlihat dengan wujud komitmen kebangsaan yang nyata. Para ulama tidak lagi mempertentangkan tentang bentuk negara kita. Tidak ada yang harus dibahas tentang hubungan antara agama dengan negara kita ini. Sudah selesai. Yang ada adalah bagaimana kita memiliki komitmen kebangsaan bahwa kita ini adalah satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Hidup dalam sebuah negara Indonesia. Sehingga harus kita jaga. Jangan sampai bangsa kita ini meluncur menuju titik perpecahan dan kehancuran hanya gara-gara kita tidak moderat dalam melaksanakan agama kita. Yang kedua, toleransi. Sekali lagi, toleransi internal umat beragama, kemudian antar umat beragama sangat diperlukan untuk menjaga negara kita ini, juga menjaga kemanusiaan kita. Kita toleran dengan pihak yang berbeda, karena tidak mungkin akan menyamakan hanya berbeda ini. Secara fitrah memang Allah ciptakan dari berbeda-beda. Ketika nanti kalian di sekolah menemukan mungkin dari teman kita ada yang mengamalkan ajaran wirid bersama setelah sholat berjamaah, maka itu kita tolerir, kita hargai bahwa dia juga punya pedoman. Demikian juga ketika sebaliknya, kita biasa melakukan wirid bersama tetapi ternyata ada teman kita yang tidak wirid bersama, maka kita harus juga toleran. Jadi masing-masing yang punya paham berbeda harus toleran kepada pihak yang lain. Jangan sampai memaksakan bahkan menuduh-nuduh, karena setiap amalan pasti ada dasarnya. Tugas kita hanyalah mencari titik temu, mencari apa dasarnya, sehingga kita terhindar dari permusuhan dengan sesama teman kita, apalagi sesama anak madrasah. Maka toleransi merupakan indikator keberhasilan dalam moderasi beragama. Yang ketiga, anti kekerasan, baik kekerasan verbal maupun yang lainnya. Kekerasan merupakan tindakan yang akan mengancam
persatuan dan kesatuan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan berikutnya dan terus mewariskan dendam-dendam kekerasan yang lainnya. Sehingga mau tak mau kita mesti menahan diri untuk tetap di jalur moderasi beragama. Dan yang terakhir, indikatornya adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Tidak mesti kita semua budaya kita benarkan secara agama, tetapi kita memiliki komitmen bahwasanya ada apresiasi bahwa setiap daerah di negara kita ini memiliki budaya yang harus kita hargai. Adapun nanti dalam kajian agama kita bagaimana, itu berbeda lagi, sehingga agama tidak menjadi momok atau mengancam kepada budaya lokal, sehingga nanti ada keinginan untuk berkonfrontasi antara pemeluk agama dengan pengamal budaya. Namun demikian, agama boleh melakukan kajian-kajian penelitian mana budaya-budaya yang bisa dimaklumi dan dibenarkan oleh agama dan mana budaya yang tidak bisa kita tolerir. Misalnya budaya yang merusak, budaya tawuran tentu tidak bisa dibenarkan dari sisi agama manapun. Nah, budaya yang bisa kita benarkan adalah budaya yang memang selaras dengan ajaran agama kita. Karena itu 4 hal ini menjadi ukuran yang dicanangkan oleh Kementerian Agama bahwa moderasi beragama akan terlihat dalam satu komitmen kebangsaan, sejauh mana kita komit dengan kebangsaan kita, toleransi kita, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sekali lagi, kebudayaan itu Islam datang tidak untuk memberantas kebudayaan, tetapi Islam datang mengatur, mengarahkan, sehingga tidak membawa permusuhan kepada budaya yang ada di setiap daerah di negara kita ini. Masing-masing memiliki khazanah yang harus kita apresiasi, meskipun barangkali secara norma agama mungkin bertolak belakang, tetapi secara faktual mesti diapresiasi dan dihargai bahwa itu adalah khazanah kita. Anak-anakku, siswa-siswi baru MAN Kota Singkawang yang berbahagia. Jadi itulah tadi beberapa pembahasan tentang moderasi beragama. Saya berharap bahwa anak-anak Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang ini ke depan akan menjadi orang-orang yang mampu membawa misi Islam yang damai, membawa keselamatan, Islam yang moderat, sehingga bangsa kita diisi oleh orang-orang yang memang memiliki wawasan yang moderat, sehingga terhindar dari perpecahan dan permusuhan hanya karena perbedaan pendapat atau karena perbedaan suku dan sebagainya, dan semua mengatasnamakan Tuhan. Saya berharap bahwa dari madrasah ini lahir para pemimpin yang membawa perubahan, reformasi dengan semangat moderat, dengan pemahaman yang tinggi, sehingga mampu berdiri dengan bahasa-bahasa lain dengan membawa bendera moderasi beragama. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh para siswa-siswi sekalian. Dan sekali lagi saya mengharapkan kalian untuk selalu mengingat-ingat bahwa beragama tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan, beragama tidak boleh dengan cara fanatik buta, beragama tidak boleh mengabaikan toleransi kepada sesama, baik sesama umat beragama, sesama umat Islam maupun sesama anak bangsa ini. Kemudian bahwa moderasi beragama merupakan tolak ukur bahwasanya kita memang mampu menjadi pembawa misi Islam rahmatal lil alamin. Serasa demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekurangan. Semoga Allah memberikan kita bimbingan dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.